Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waite Dongkian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan memberikan informasi yang bikin geleng-geleng kepala. Lebih-lebih, hal ini mengatasnamakan agama. Padahal ini cuma untuk melampiaskan nafsu. Dan ini dilakukan oleh klan Ba'alwi. Informasi ini atau berita ini kita dapatkan di Suara Merdeka Surabaya. Teman-teman bisa cross-check kevalidan dari berita ini atau informasi ini. Lebih-lebih kalau teman-teman penasaran bisa langsung datang ke tempatnya supaya lebih jelas praktek haram ini. Kita terangkan bahwa salah satu pondok pesantren di kawasan Kraton di Pasuruan yang diduga dijadikan praktek nikah terselubung yang diduga dilakukan oleh seorang tokoh agama berpengaruh. Ya, garis bawah seorang tokoh agama berpengaruh nih loh. Dalil agama dijadikan kedok. Santri ungkap praktek nikah terselubung di Pasuruan. Lagi dan lagi pelakunya dari golongan Ba'alwi. Dilakukan di rumah yang disebut markas para kabid. Jadi ada rumah yang dijadikan praktek tersebut dan ini sudah sistematis, sudah berjalan puluhan tahun dan sudah banyak korban. Kita tahu bukan hanya di Pasuruan, akan tetapi di tempat-tempat yang lain. Klan Ba'alwi juga demikian, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syafaat, cucu nabi dan lain sebagainya untuk menipu para wanita. Dan sampai kapan masyarakat Indonesia itu sadar bahwa klan Ba'alwi benar-benar menjajah secara spiritual dan juga memanfaatkan orang-orang pribumi, lebih-lebih perempuan-perempuan pribumi. Sampai kapan masyarakat Indonesia benar-benar akan sadar demikian? Kita lanjutkan keterangannya. Seorang santri membeberkan dugaan praktek nikah terselubung yang melibatkan seorang tokoh agama berpengaruh di kawasan Kraton Pasuruan. Praktek ini disebut telah berjalan bertahun-tahun dan menjerat perempuan muda melalui kedok keagamaan serta iming-iming status sebagai istri sang ustadz. Ya, pastinya perempuan akan lebih wow ketika dijadikan sebagai istri seorang ustadz, istri seorang cucu nabi, istri seorang ini dan itu. Itulah perempuan mudah ditipu dengan demikian. Ya, walaupun tidak semuanya, akan tetapi banyak yang tergoda dengan hal demikian, iming-iming demikian. Kita lanjut keterangannya. Abuya namanya, samaran mengaku sebagai santri sekaligus korban. Jadi ini kita panggil orang yang menceritakan atau orang yang menjadi korban terkait tentang praktek yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Kita panggil namanya sebagai Abuya saja. Dalam jejaring tersebut, ia mengatakan para perempuan yang terlibat dalam praktek itu umumnya berusia di bawah 25 tahun. Bayangkan, yang menjadi korban dari perempuan-perempuan itu umurnya di bawah 25 tahun. Ada yang usianya 15 tahun, paling tua sekitar 20 tahun. Ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat 28 November 2025. Ini pengakuan dari Abuya, nama samaran, menceritakan bahwa dirinya itu ngerti terkait tentang praktek haram ini. Bahkan dirinya juga anaknya dijadikan sebagai korban. Kita lanjut keterangannya. Modus iming-iming uang dan legitimasi agama. Menurut pengakuannya, rekrutan dilakukan melalui janji materi dan status pernikahan dengan tokoh agama yang dikenal publik sebagai figur berpengaruh. Semua diiming-imingi uang. Mereka pikir dinikahi orang besar, kaya, dan yang dikenal publik sebagai figur berpengaruh. Ya pastinya seperti itu, punya kuasa. Ini menurut pengakuan daripada Abuya, dia menceritakan demikian. Dalil agama disebut kerap digunakan untuk membenarkan praktek tersebut, baik kepada keluarga korban
maupun kepada perempuan yang dijadikan target. Perempuan disuruh manut, seolah menolak itu dosa, ungkapnya. Jadi kalau ada perempuan yang sudah menjadi target dari klan Ba'alwi ini berpengaruh ya orangnya. Ini yang kalau sudah menjadi target, ya kalau menolak akan dikatakan sebagai mencederai, dikatakan dosa, dikatakan macam-macam. Ini yang terjadi. Tekanan psikologis juga dialaminya di rumah sendiri. Abuya mengaku harus menghindar ketika tokoh tersebut datang. Bayangkan, inilah yang menceritakan sendiri. Rumah saya sendiri jadi tidak aman. Kalau Ustadz datang saya keluar. Kalau dia pulang baru saya masuk. Ini menurut daripada Abuya tersebut. Pernikahan rahasia dan larangan hamil. Ini ada keterangan demikian. Abuya mengklaim bahwa inti praktek tersebut adalah hubungan suami istri yang dilakukan setelah akad, yang disebutnya semata-mata untuk memenuhi ya hasrat pribadi. Dalilnya agama lagi, padahal jelas itu cuma untuk memenuhi syahwat menurut Abuya. Jadi mereka menggunakan agama untuk melampiaskan nafsunya. Ini benar-benar kejam dan sangat-sangat miris. Dia juga mengungkap aturan tidak tertulis yang melarang perempuan itu hamil. Bayangkan, kalau sampai hamil istrinya diminta bertanggung jawab, disuruh menggugurkan. Itu aturannya katanya. Bayangkan, ketika hamil ini disuruh bertanggung jawab sendiri, bahkan ya disuruh untuk menggugurkan. Dan ini jelas-jelas melanggar syariat agama. Nggak ada satu dalil pun yang menjelaskan hukumnya boleh menggugurkan anak atau kandungan. Ini benar-benar sangat-sangat miris dan wajib untuk ditangkap orang seperti ini. Seorang perempuan berinisial R, warga Bangil, disebut terlibat sebagai penghubung dalam jaringan tersebut. Ada wanita yang menjadi jalur untuk melakukan praktek haram ini. Ada ya. Terus kita lanjut keterangannya. Tekanan berlapis dan berpindahan tempat tinggal. Abuya menyebut dalil keagamaan sering dijadikan alat menekan psikologis para perempuan hingga takut melawan. Perempuan kan lemah, ditekan terus dengan dalil sampai takut. Ini menurut dari keterangan Abuya. Ya. Ia dan istrinya bahkan harus berpindah-pindah tempat tinggal karena merasa diikuti. Pindah ke Malang dikejar, pindah ke Lawang dikejar lagi. Istri terus ditekan. Saya difitnah kemana-mana, jelasnya. Ya, parah, benar-benar parah. Ia mengaku sempat mempertimbangkan meninggalkan Jawa Timur karena merasa mendapat ancaman. Ia bilang kalau saya melawan nanti ada akibatnya, ungkapnya. Ini benar-benar sangat-sangat parah doktrin dari klan Ba'alwi ini. Abuya menyatakan ada sejumlah lokasi yang kerap digunakan untuk praktek itu. Namun ia menolak menyebutkan lokasi secara spesifik demi alasan keamanan. Ada rumah tertentu banyak yang datang ke situ, jelasnya. Jadi menurut Abuya ini bukan hanya satu tempat, akan tetapi ada beberapa tempat yang dijadikan praktek haram tersebut. Ya. Tokoh agama yang ia maksud disebut sebagai Ustadz keturunan Kabib dengan posisi penting di sebuah organisasi keagamaan di kawasan keraton. Bayangkan nih, ya. Bayangkan, perlu dicatat teman-teman, ya. Ini orang dari keturunan Kabib dengan posisi penting di sebuah organisasi keagamaan di kawasan keraton. Ya, ini jelas-jelas. Pengasuh pesantren mengaku sudah lama mendengar laporan serupa. Nih, terpisah Kiai Haji Saikhur Rijal, ini ketua PWI LS Jawa Timur ya. Pengasuh Jam'iyah Waqiah Segoro Ati Tajinan Malang mengaku telah lama menerima laporan terkait praktek serupa dari santri dan masyarakat. Kalau dibiarkan terus
berapa puluh perempuan lagi yang jadi korban, ya. Ini sudah berlangsung puluhan tahun ujarnya. Ini sudah lama, ya. Ia menyebut ada perempuan yang mengaku pernah dibawa ke sebuah tempat yang mereka sebut markas para kabib. Bayangkan. Yang paling saya tidak suka itu ketika nama Islam dibawa-bawa untuk membenarkan nafsu. Nah, ini tegasnya dari Kiai Haji Saikhul Rijal. Terus Kiai Haji Saikhul Rijal juga menjelaskan, menuturkan pernah menerima laporan tentang seorang santri perempuan yang dinikahkan saat berusia 14 tahun. Bayangkan masih 14 tahun nih. Itu jelas tidak boleh. Santri-santri lain pun sudah mengingatkan tapi tetap dilakukan katanya. Ini loh. Jelas-jelas repot ini, jelas-jelas repot. Terus manipulasi syariat dan seruan taat aturan negara. Bagi Kiai Haji Saikhul Rijal, persoalan utama jaringan tersebut bukan sekedar dugaan praktek nikah cerai kilat, tetapi penggunaan syariat untuk kepentingan pribadi. Dakwah itu syiar ketauhidan, tidak boleh menjadi kedok transaksi syahwat. Ini menurut daripada Ketua PBI LS Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa Islam mengatur batasan pernikahan secara jelas, termasuk kewajiban pencatatan negara dan izin istri pertama bagi mereka yang hendak berpoligami. Kalau tidak mau ikut aturan negara, silakan cari negara lain. Katanya merujuk prinsip ketaatan pada surah An-Nisa ayat 59. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari tokoh agama yang dituduh maupun organisasi yang menaunginya. Jadi ya pastinya karena ini kasusnya besar, ya mencari aman, baik itu organisasi yang menaunginya ataupun pelaku dari klan Ba'alwi. Dan ini bukan hanya 1-2 kali dilakukan oleh klan Ba'alwi, tapi banyak sekali. Dan teman-teman bisa telusuri terkait tentang praktek-praktek jadi melampiaskan nafsu klan Ba'alwi, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan hal-hal yang lain. Bahar Smith demikian, Aldo demikian, dan lain sebagainya. Bahkan ya kita sudah mendapatkan informasi banyak terkait tentang klan Ba'alwi yang melakukan praktek demikian. Tapi sayang dan sayang, ya ada beberapa yang tidak ditangkap, dan lebih parahnya lagi masyarakat Indonesia masih menjadi mukibin dan tidak sadar-sadar. Sampai kapan Anda akan sadar, wahai masyarakat Indonesia, terkait tentang klan Ba'alwi? Apakah menunggu putri jenengan atau istri jenengan dijadikan korban, atau saudara jenengan dijadikan korban? Ya, wallahu alam. Kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang belum sadar terkait tentang kebobrokan daripada klan Ba'alwi. Jadi saya banyak kesalahan, minta maaf sebesar-besarnya.